Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari Scratch. Perlu diketahui, Scratch tidak bisa digunakan secara berkelompok ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari Scratch. Di bagian pojok kiri atas, itu ada setting untuk pengaturan dan di dalamnya ada bahasa, lalu pemilihan warna. Di sebelahnya ada berkas untuk menyimpan proyek, lalu di sebelahnya ada sunting, di bagian kotak ini untuk penamaan file, lalu ada tutorial untuk menonton video tentang Scratch. Nah, di bagian bawah setting itu ada tab kode, tab kostum, dan tab suara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang blok. Blok adalah bentuk potongan puzzle yang digunakan untuk membuat skrip atau rangkaian instruksi. Nah, blok ini bisa terhubung satu sama lain secara vertikal seperti ini, teman-teman. Nah, gabungan antar blok itu membentuk skrip seperti ini, teman-teman. Nah, blok ini bisa ditemukan di tab kode yang terdapat beberapa kategori blok seperti gerakan, tampilan, dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis blok, itu yang pertama ada head block, berfungsi untuk memulai skrip atau rangkaian blok. Di bagian bawah itu ada tonjolan untuk menghubungkan dengan blok lain, biasa ditemukan di bagian kejadian. Seperti ini teman-teman, yang ketika bendera hijau diklik, seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis dari blok. Yang pertama ada head block. Head block berfungsi untuk memulai skrip atau rangkaian blok. Di bagian bawah ada tonjolan untuk menghubungkan dengan blok lain. Biasa ditemukan di bagian kejadian teman-teman. Nah, seperti ini. Yang ketika bendera hijau diklik, itu bagian bawahnya ada tonjolan untuk dihubungkan dengan blok lain. Lalu yang kedua ada stack block. Itu untuk memerintahkan sprite melakukan sesuatu. Punya lengkungan di atas dan bawah untuk menghubungkan dengan blok lain. Biasanya ini terdapat di semua bagian blok. Seperti suara, tampilan, kontrol, dan lain-lain. Lalu ada C block. C block ini digunakan untuk pengulangan dan mengkondisikan. Terdapat di kategori kontrol. Dapat menyisipkan blok lain di dalamnya, seperti yang ini teman-teman, ulangi 10 kali, di bagian bawah itu kita bisa memasukkan blok lain. Lalu ada boolean block, untuk memutuskan atau mendeteksi salah itu 0 atau benar itu 1. Berbentuk heksagonal, dapat dimasukkan ke ruang kosong di dalam blok lain. Nah, ini terdapat di kategori sensor, operator, dan variabel. Lalu ada reporter block, itu untuk menunjukkan nilai berupa bilangan atau teks suatu sprite. Berbentuk persegi dengan ujung yang bulat, dapat dimasukkan ke bagian ruang kosong di blok lain. Terdapat di hampir semua kategori kecuali kejadian dan kontrol. Lalu ada caps block, itu untuk menghentikan blok atau skrip yang berjalan. Lengkungan di bagian atas untuk menghubungkan blok lain, sedangkan di bagian bawahnya itu tidak ada atau bagiannya rata. Ini untuk final ya teman-teman. Nah, di sini juga ada sprite, itu berupa karakter dari karakter untuk Scratch teman-teman. Jadi di sini kita bisa pilih animasi-animasinya, ada hewan, orang, dan lain-lain. Lalu di sini ada latar. Nah, teman-teman bisa memilih latar sesuai dengan materi yang teman-teman ajarkan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian intinya ya teman-teman ya. Kita masuk ke bagian cara membuatnya. Nah, tadi sini juga dijelaskan ini adalah sprite ya teman-teman ya. Ada sekitar 15 sprite dan setiap sprite ini ada script yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat panjang, ada yang ribet, ada yang terlalu panjang, ada yang sedikit juga ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan
Mungkin tidak akan secara detail ya teman-teman, karena jika secara detail akan sangat panjang sekali. Yang penting saya akan menjelaskan inti-intinya saja di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk 3 sprite utama ini sebenarnya kalian bebas mau menggunakan atau enggak. Karena 3 sprite utama ini akan digunakan sebagai pembuka teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sprite pertama, ini sprite kedua, dan ini sprite ketiga. Nah, itu fungsi dari 3 sprite ini. Terserah kalian mau pakai atau apa enggak, tapi kalau misalkan mau pakai, saya akan jelaskan sedikit scriptnya. Yang pertama, ini ketika diklik ya, jadi bendera ini ketika diklik, bendera hijau, maka akan menampilkan, ini judul teman-teman. Judulnya kayak gimana? Nih, judulnya kayak gini, loading ya. Lalu kalau kalian pengen mengkostum fontnya begini, tinggal dipencet di kostum nih teman-teman, tab kostum. Nah, di sini kalian bisa mengedit tulisannya, entah mau pakai ukuran berapa atau misalkan mau pakai font apa di sini teman-teman. Lanjut. Nah, sudah ditampilkan, lalu ada sprite dari gerakan ya. Nah, karena ini gerakan, berarti otomatis di sini tulisan judulnya ini akan bergerak ya teman-teman, dari arah pergi ke X 36 sampai 28. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman gerakannya. Nah, itu ya, akan mendekat. Lalu atur ukuran dari 0 menjadi 1 sebanyak 100 kali. Nah, ketika sudah semua ini, lanjut ke siarkan judul selesai. Maksudnya siarkan judul selesai ini apa teman-teman? Jadi ini tuh ibaratnya kayak bagian ini atau skrip ini nih, satu skrip ini selesai gitu teman-teman. Dan ini judulnya, judul dari satu skrip keseluruhan ini teman-teman. Lanjut, yang sebelahnya ketika bendera hijau diklik lagi, maka ada efek bayangannya teman-teman dan diulangi. Lalu ketika aku menerima loading selesai, nah loading selesai ini apa teman-teman? Nanti jelasin. Lanjut kita ke sprite yang kedua teman-teman. Sprite yang warna merah ini. Nah kayak gimana nih? Nih kayak gini bentukannya. Jadi ketika dimulai, sprite itu yang warna merah ketika dia lagi loading teman-teman. Nah ini sprite-nya nih. Tuh. Nah ini simple aja ya. Jadi ketika diklik akan muncul di lapisan depan. Lalu ketika menerima judul selesai, kan tadi kan udah dibuat judul selesai nih di akhir. Nah, fungsinya buat apa ya? Nah, buat ini teman-teman. Di kejadian. Ketika aku menerima judul selesai nih, maka akan menampilkan lalu akan pergi ke arah 36 sampai 28. Jadi langsung di sini teman-teman. Enggak kayak tadi langsung loading ke depan gitu enggak. Lalu ketika aku sudah menerima loading selesai, nah ini loading selesai ini apa teman-teman? Nah di sini teman-teman loading selesai. Nah yang hijau nih, ini yang bergerak ini nih, yang bergerak ke arah kayak loading gitu teman-teman. Nah ini loading selesai itu di sini. Jadi bentuknya kayak gimana? Kayak gini teman-teman. Ntar diatur sendiri tuh. Lalu ketika bendera hijau diklik, itu kan sebelum diklik itu kan kita nyembunyiin dulu ya. Lalu ketika judul selesai, kan tadi udah bilang judul selesai, maka ditampilkan teman-teman. Lalu pergi ke arah ke X 185 sampai 10 ke kanan terus gitu. Lalu diulangi sebanyak 36 kali. Buat klon diriku jadi akan dibuat terus menerus kayak gini ini. Jadinya kan dibuat klon. Nah, nih terus klon, makanya ada sedikit perpotongan gitu. Lalu digerakkan selama 10 langkah. Nah, satu script ini selesai dan akhirnya jadilah loading selesai. Nah, fungsi loading selesai itu di sini teman-teman. Jadi ketika loading selesai, maka yang tadi itu semua elemen tadi, semua script tadi itu langsung disembunyikan. Jadi langsung ke bagian part ini. Lanjut sekarang ke bagian part ini teman-teman. Lanjutkan dan kembali. Berarti partnya sini. Nah, ketika partnya ini masuk ke bagian ini, ketika aku menerima loading selesai, kan tadi loading selesai kan udah selesai ya. Ketika aku menerima loading selesai, ini script yang harus kalian buat, karena ini script yang akan dipakai hampir di semua script ini ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa script ini dilihat dan dibuatlah sebelum dipakai nanti. Nanti akan sering di copy-copy ke script lain teman-teman. Nah,
Ketika loading selesai, judul tadi itu satu script tadi selesai, maka dia akan menampilkan lanjutkan ini nih, menampilkan lanjutkan ini. Lalu masukkan kontrol selamanya. Kalau nggak selamanya tuh ya udah ini dulu lah, dipisah dulu ya teman-teman ya. Nih. Nah, kita pakai kontrol jika tidak ya. Jika menyentuh pointer mouse. Jadi ketika disentuh nih, ini pointer mouse nih yang saya gerakan nih pointer mouse. Ketika lanjutkan ini disentuh oleh pointer mouse, maka dia akan menjadi efek bayangan ke-25. Apa tuh maksudnya? Jadi efek bayangan 25 gini. Kita satuin lagi ya. Kita tunggu. Nah, nih. Jadi ada efek bayangannya nih, jadi 25. Ada shade-nya gitu. Di 25. Nah, jika mouse ditekan, akan memainkan suara pop. Nah, suara itu kan tadi di sini ya. Ada mainkan suara. Nah, suara ntar di sini ya teman-teman ya tuh. Pop ya. Ada suara. Lalu, jika dipencet ini juga, maka akan ganti latar identitas. Latar identitas apa? Nah, di sini latar identitas teman-teman. Di background sini nih, sebelah kanan ini. Nah, identitas di sini. Lalu, ketika sudah ke identitas, maka satu script ini selesai teman-teman. Script namanya lanjutkan selesai. Karena kan di part tadi itu partnya selanjutnya teman-teman ya. Jadi part lanjutkan gitu kan. Nah, di part itu udah selesai. Lalu ketika sudah dipencet itu otomatis kan udah ganti latar. Nah, maka akan disembunyikan. Jika tidak ya maka bayangannya 0. Makanya ini nih, kalau nggak dipencet kan dia nggak kayak ada setnya gitu. Jadi kalau dipencet ada setnya. Kalau nggak dipencet biasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ketika aku menerima identitas sudah selesai sama ketika aku menerima kembali selesai, nanti akan dijelaskan. Lalu ini juga akan dijelaskan lagi. Next peran manusia terakhir selesai. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan teman-teman ya. Ini terlalu detail, ini nanti jelaskan di belakang. Ini dulu ya, awal-awal dulu. Nah, kita bisa lanjutkan. Maka otomatis akan lanjut ke identitas. Nah, di sini kan udah muncul identitas. Sekarang kita lanjut ke yang ya atau tidak. Tadi kalau misalkan kembali rumusnya hampir sama teman-teman. Nih, di loading selesai nih ya. Riwe kan? Riwe. Banyak nih rumusnya teman-teman. Nah, ketika loading selesai, maka akan menampilkan. Lalu, jika menyentuh pointer mouse, ada efek bayangan, ada mainan, ada ditekan jadi ada suaranya, lalu ganti ke latar satu. Latar satu apa gimana? Ini latar satu kayak gini teman-teman. Jadi gelap, hitam. Nah, kayak gini. Itu latar satu teman-teman. Jadi misalkan dipencet, nah jadi ke latar hitam. Kalau mau dipencet lagi ya, kalau mau main lagi ya, harus dipencet lagi benderanya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu habis itu satu script selesai, akhirnya kembali selesai gitu. Oke. Habis itu kalau misalkan kita lanjutkan kan udah masuk ke identitas. Nah, sekarang kita masuk ke ya dan tidak. Ya tidak ini sama nih, sama kan? Scriptnya sama teman-teman kayak yang tadi ya dilanjutkan ini. Nah, sama kan? Cuman bedanya di script ya tidak ini ketika aku menerima lanjutkan saya itu dari mana? Nah, dari sini teman-teman tadi nih. Script ini nih, total lanjutkan selesai. Maka dipakailah di sini. Ketika aku menerima lanjutkan selesai. Jadi ketika lanjutkan itu dipencet, itu kan berarti kan selesai. Nah, lanjut ke materi yang ini. Ketika aku menerima lanjutkan selesai, maka akan ditampilkan tombol ya ini teman-teman. Dari lanjutan tadi sebelumnya. Lalu akan ditampilkan dan apa sih fungsinya selamanya itu teman-teman? Nah, fungsi selamanya ini tuh ini selama dari kontrol selamanya nih. Mana ya? Selamanya. Nah, fungsi blok ini itu ketika dipencet itu dia akan terus mengulang. Tapi ketika ini nggak ada, ini selamanya nggak ada, nih blok sama yang nggak ada, maka dia nggak bisa dipencet. Nah, ya kan? Beda sama tidak nih. Oh, ada shade-nya. Nah, seperti teman-teman fungsi dari blok selamanya. Seperti itu. Nah, ini nanti kalian copy sendiri ya teman-teman ya, scriptnya. Lalu, nah ini nih, kita balik ke sini. Ketika, nah itu kan tadi identitas selesai nih. Identitas selesai teman-teman. Identitas selesai. Ini script. Judul script yang identitas.
Nah, kenapa tadi di sini? Ketika aku menerima identitas tidak selesai, kan tadi ada identitas tidak selesai nih, tidak selesai, maka aku akan menampilkan tombol ini lagi teman-teman, balik ke tombol yang sebelumnya, seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan tombol yang sebelumnya. Lalu ketika kita lanjutkan, dia akan menampilkan tombol yang sesudahnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika aku menerima identitas, kan di sini identitas tidak selesai ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi setiap skripnya beda-beda judulnya ya teman-teman ya. Di sini judulnya identitas selesai, sedangkan di sini judulnya identitas tidak selesai teman-teman. Jadi jangan sampai salah ngasih apa aja, salah ngasih judul skrip karena nanti akan berefek di cara mengolahnya gitu teman-teman. Efeknya gimana ya coba sendiri aja. Jadi ketika sudah dipencet tidak, makanya akan balik ke halaman sebelumnya. Lalu ketika ini ke halaman sudahnya. Nah, di sini akan menjadi suatu PR ya teman-teman karena di sini yang menjadi kelemahan skrip terbesar di sini. Ketika kita sudah melanjutkan ya. Nah, di sini ada sedikit namanya ngeframe teman-teman. Nah, di sini lemahnya dan itu di script yang ini teman-teman. Next sama back. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Nah, seperti ini. Ini di halaman pertama. Nah, di sini sudah mulai patah-patah. Kenapa patah-patah tuh? Nah, gara-gara ini teman-teman. Gara-gara nih next back nih. Nah, karena rumus di sini terlalu panjang teman-teman ya. Sangat-sangat panjang. Oleh karena itu script scratch maksud saya. Jadi saat ini akan sangat-sangat lama untuk memproses datanya teman-teman. Seperti itu. Karena ini akan dipakai terus-menerus ya teman-teman ya. Akan dipakai secara terus-menerus. Maka ini di bagian script ini, tadi kan di bagian dia tidak ini ada yang namanya sembunyikan. Nah, sembunyikan. Ini sembunyikan berarti kan otomatis tombolnya hilang teman-teman ketika sudah diganti layar ke pengertian. Pengertian ini. Hilang kan? Tapi kalau misalkan ini akan dipakai secara terus-menerus, tombol ini, tombol yang ada di sini, yang ada di sebelum judul ini, itu dihilangkan teman-teman. Jadi dia akan terus muncul sampai hal yang ingin kamu bahas selesai. Nah, di sini tuh kan. Jadi nggak ada sembunyikan, nggak ada sembunyikan, nggak ada sembunyikan, nggak ada sembunyikan, nggak ada sembunyikan. Nah, ini kenapa saya taruh di sini sembunyikan teman-teman? Karena di sini peran manusia di sini, materi peran manusia ini menjadi materi terakhir. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya nih, kita coba ya. Nah, ini peran manusia. Tadi yang tadi tuh teman-teman kelemahannya. Jadi agak meloncat-loncat gitu, agak ada jiggle-jigglenya gitu, ada patah-patahnya gitu ya. Nah, itu kelemahan dari Sketch teman-teman. Kelemahan terbesar entah saya juga nggak tahu itu dari sinyalnya atau dari wifi-nya atau dari komposisi laptop saya yang prosesornya mungkin nggak mendukung. Saya juga kurang tahu kalau itu ya teman-teman ya. Tapi selama saya mencoba ini emang banyak sekali permasalahan di sini. Padahal rumusnya memang sudah benar teman-teman. Tuh. Ya, tuh. Tiba-tiba ke contoh rantai makanan, tiba-tiba ke komponen rantai makanan, terus tiba-tiba ada tombol yang nge-crash di sini. Padahal kalau di next lagi juga hilang, tuh. Hilang teman-teman. Tuh. Ya, peran manusia. Nah, ketika peran manusia ini sudah selesai, ini kan maka sembunyikan kan. Nah, ketika di next nih, tombol next. Sama backnya juga sama teman-teman. Di peran manusia juga. Karena di sini sudah materi terakhir. Makanya di materi-materi yang atas nih, skripnya nggak ada sembunyikan. Sembunyikan tuh ada di tampilan ya teman-teman ya. Kita lagi next. Nah, ini masih ada tombol karena ini nge-glitch teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini nge-glitch dan di sini masih ada tombolnya, gampang teman-teman caranya. Ketika kalian di back ya, kejadian, misalnya ketika aku menerima, tadi kan
Nama judul skripnya itu ketika aku menerima next contoh next peran manusia terakhir selesai yang ini yang tadi, maka di sini aku akan disembunyikan. Akan gini. Ini kan tadi ada kan? Ini karena emang error teman-teman ya. Kan dari awal. Karena emang error, jadi ya seperti itu teman-teman script kelemahannya. Script maksudnya. Nah, hilang kan? Jadi di sini udah nggak ada. Karena udah disembunyikan teman-teman. Gitu. Sudah disembunyikan, jadi tombol back-nya tadi udah hilang. Nah, lanjut. Ini akan jadi script terakhir karena ini akan mengacu ke soal. Ketika kita pencet kembali, seperti tadi kita akan lanjut ke komponen, kita akan balik ke peran manusia karena di sini kita pencet back. Ada ganti latar ke peran manusia karena apa? Karena ini mencatat kembali teman-teman, bukan lanjutkan. Jadi kita akan balik ke peran manusia yang tadi sebelumnya. Materi terakhir. Sekarang kalau kita pencet lanjutkan, maka akan menjadi layer baru. Di sini, di bawah nih nanti, layer barunya. Kita pencet dismiss dulu teman-teman. Nah, dismiss ini seperti ini teman-teman, tombolnya. Ya. Kita akan naikkan dulu. Jadi biar lebih mudah dijelaskan. Kita sudah naik. Nah, fungsi apa? Seperti ini teman-teman. Nah, ketika diklik, kan ini nggak muncul di awal teman-teman ya, makanya disembunyikan dulu. Lalu, ketika aku menerima lanjutkan soal selesai yang tadi sebelumnya, di halaman sebelumnya, maka dia akan otomatis ganti ke latar ke 1, S1. S1 ini apa? Nih, S1. Ini latar S1 nih. Latar S1. Karena saya menamakan di sini latarnya S1, teman-teman. Tuh, latar S1. Lanjut. Ganti ke latar S1. Lalu, ketika latar menjadi lanjutan materi, nanti nih dijelaskan di bawahnya, teman-teman. Nah, ketika sudah menjadi latar S1, teman-teman. Ketika latar menjadi S1, maka ini akan ditampilkan ikan. Kita fokusnya ke script ikan ya teman-teman ya. Kita akan tampilkan terus langsung ganti kostum ke fish day. Fish day itu apa? Karena di sini kan fish kan ada banyak teman-teman ya. Nih, kostum. Nah, ada banyak fish. Nah, ini langsung ke fish day. Terserah ntar kalian mau pakai kostum yang mana teman-teman. Entah mau ikan, entah mau manusia dan lain sebagainya, banyak teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau ubah fish-nya, nih fish-nya kan di sini teman-teman ya. Itu terserah kalian teman-teman. Kan saya sendiri pakai fish ya. Jadi saya pakai fish day. Nanti kalau misalkan kalian mau pakai kostum apa, bebas. Karena sih saya pakai ikan karena ini bahas ekosistem dan kebetulan background-nya di laut, jadi kita pakai ikan ya. Kan nggak mungkin pakai manusia ya teman-teman atau hewan-hewan di darat gitu ya. Lanjut, kita ngambil script bloknya tanya teman-teman. Tanya tuh dari mana? Dari sensor. Nah, di sini. Tanya dan tunggu. Karena ditunggu, karena di sini kita menunggu ininya mengetik teman-teman. Nah, ketika sudah diketik, jawabannya salah teman-teman karena di sini soalnya benar salah. Ketika benar salah diketik, ketika dia menjawab salah, maka jawabannya benar. Ya, karena emang jawabannya pilihannya itu salah teman-teman. Seperti ini, saya contohkan ya. Mungkin agak sedikit lama teman-teman. Nah, ini grid kan teman-teman. Jadi memang ada hal seperti itu yang perlu diperhatikan dari scratch ya teman-teman ya. Jujur saya juga nggak tahu cara mengantisipasinya. Nah, kebetulan normal teman-teman. Nah, misalnya kita di sini ngetik salah, maka dia nanti akan memunculkan jawaban benar. Nah, lalu ada tunggu 1 detik. Tunggu 1 detik itu maksudnya apa? Jadi tunggu 1 detik itu dia ada jeda 1 detik itu untuk loadingnya, teman-teman. Tapi jika tidak, maka jawabannya salah. Nah, karena kebetulan di sini ada button 4 sama button 5 yang centang sama silang ini,
Kita langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah, ketika ini diklik, bendera tadi diklik, maka sembunyikan karena emang belum nongol dulu ya teman-teman ya. Lalu ketika ada perintah, ketika kamu menerima jawaban benar di sini ya. Ketika kamu menerima jawaban benar nih, siarkan. Ini siarkan ada di kontrol. Maaf, kejadian. Ketika saya siarkan jawaban benar, ya kan? Ketika aku menerima jawaban benar, tanda centang ini akan muncul selama 1 detik teman-teman, lalu dihilangkan kembali. Sama seperti silang, ketika aku menerima jawaban salah, jadi jawaban selain ini teman-teman salah ini, maka dia akan menampilkan tanda centang. Gitu. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Perlu ditanda kutip teman-teman. Di sini font juga berpengaruh ya, jadi sangat-sangat berbahaya sekali kalau misalkan pakai soal saya teman-teman. Nah, sudah kita lewatin dulu. Misalkan saya ngetik salah. Maka di sini kan jawabannya benar ya. Kita jadi ada tanda centang teman-teman. Oh, belum kedetek. Salah. Oh, ini error teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Ya, seperti ini kelemahan Scratch ya teman-teman ya. Mungkin karena device saya sendiri yang kurang mumpuni. Nah, error lagi. Oke. Ini di sini nggak bisa dilanjut teman-teman. Kalau kayak gini. Nah, udah ya. Belum teman-teman. Ini teman-teman jadi kelemahan terbesarnya, jadi agak repot. Nah, udah ya. Normal, kita pencet salah nih, kita ketik salah. Kalau kita enter, belum. Ketika ketik salah, saya enter, salah, enter. Nah, begini teman-teman. Tuh, ya kan? Lalu kita misalkan di sini jawabannya adalah benar teman-teman. Benar. Nah, akan keluar tanda centang. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada coba lagi sama kembali. Di sini teman-teman, tombol coba lagi sama kembali. Nah, kita jelaskan tombol coba lagi dulu teman-teman. Ketika tombol coba lagi dibuat, ketika ketik logo bendera ini akan disembunyikan dulu teman-teman karena belum waktunya. Lalu ketika menjadi latar las, ini kan namanya latar belakang, latar paling terakhir ini latarnya namanya las ya teman-teman. Ketika menjadi latar las ini, maka akan ditampilkan tombol ini. Lalu ketika ditampilkan, ketika spread ini diklik selamanya, jika kita mengklik ini ya tadi seperti biasa ya, sama ada setnya, lalu pop ditekan, maka kita akan balik lagi ke latar S1. Latar S1 apa tadi teman-teman? Latar soal pertama gitu. Lalu judulnya tetap back peran manusia terakhir telah selesai teman-teman. Nama skripnya ini. Lalu akan langsung disembunyikan. Ketika ini latar menjadi lanjutkan materi, karena ini tadi sempat ada masalah teman-teman, makanya disembunyikan. Kadang muncul dilanjutkan materi, kadang-kadang coba lagi ya. Nah, misalnya kita diklik, coba lagi, maka akan balik ke soal pertama. Karena di sini ganti latarnya ke soal pertama gitu. Kan kita tadi kan ngeklik salah, maka ada tanda centang ya teman-teman. Nah, centang kan? Lalu yang tadi kan kita ngeklik benar. Nah, sekarang kita klik salah nih teman-teman. Nah, salah gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kalau kalian mau buat soal yang lebih panjang lagi, tinggal di copy aja teman-teman ini sampai bawah-bawah nanti. Lalu ketika kita sudah pencet kembali teman-teman, tombol kembali, sama ya, ketika latar menjadi las,
Lalu ketika latar menjadi anjurkan materi ini sama, ini tinggal di copy aja. Lalu ketika split ini diklik, selamanya jika menyentuh mouse ini, jika split ini disentuh, maka akan ada shadow-nya, ada bayangannya. Lalu ketika mouse ditekan ada suara popnya teman-teman, ada suara efek suaranya di sini. Lalu akan menjadi ganti latar identitas. Kenapa latar identitas? Karena ini akan menjadi paling belakang teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa mencet-mencet lagi tombolnya. Makanya kita kan ganti ke latar identitas karena akan balik ke pembuatnya. Gitu. Terserah kalian mau ganti ke latar apa nanti, bebas atau mungkin ke latar awalnya kayak misalkan tombol-tombol kayak gimana gitu. Itu nggak apa-apa. Nah di sini saya pengen masuk ke identitas, makanya saya kasihnya ke identitas. Lalu akan berhenti semua. Jadi di sini tetap otomatis akan langsung ke tombol merah teman-teman ketika dipencet. Kayak gimana? Nih kayak gini efeknya. Nah, nah di sini ada catatnya. Di sini ada ikannya ke bawah lagi sama tombol-tombolnya juga. Padahal ke sini ketika oke, karena di sini belum dibuat, maka saya akan buat ya teman-teman. Karena ini tombol kembali, ketika latar menjadi identitas, maka di sini akan disembunyikan tombolnya teman-teman. Nah, hilangkan di situ. Sama seperti ini juga. Ketika 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 latar menjadi identitas, maka akan disembunyikan juga. Nah, udah hilang ya. Lalu ada ikannya juga teman-teman. Berarti ikan juga harus dibikin codingan baru, script baru. Kejadian ketika latar menjadi identitas. Ini jangan lupa tadi backgroundnya dikasih nama dulu ya teman-teman, jangan nggak dikasih nama ya. Maka ikan ini juga otomatis akan hilang. Seperti ini. Gitu ya. Ntar kayak gimana efeknya? Nah, seperti ini teman-teman, kegiatan fullnya. Mungkin ada sedikit cacat. Oh, kenapa tampilkan? Salah. Ini harusnya disembunyikan teman-teman. Nah, mulai dari awal. Disembunyikan. Nah, nggak ada kan? Shoot, next. Maksudnya ada berbagai macam materi teman-teman. Kita skip aja ini materi. Kita langsung ke soal aja. Hah, langsung ini langsung sempurna karena ini mau dicoba doang. Kita isi yang salah aja. Nah, nah ketika sudah pencet kembali, kita pencet kembali teman-teman. Kita akan balik. Nah, di sini nggak ada kan namanya tombol back atau tombol ininya lagi gitu di sini karena tadi sudah dibikin ketika latar menjadi identitas maka akan disembunyikan. Jadi tombolnya udah nggak muncul lagi di sini teman-teman. Dan otomatis ini sudah mati jadi nggak akan ada tombol-tombol yang lainnya seperti itu teman-teman ya. Ya sekian dari penjelasan ini. Semoga kalian bisa memahami sedikit tentang apa yang sudah saya jelaskan. Yang penting di sini skripnya ini teman-teman, skrip yang ini, satu skrip ini itu kalian buat dan ini akan dipakai setiap script dan rata-rata semua script juga dipakai. Ini make, ini juga make, ini make juga, ini make juga, ini make ya. Jadi semua script ini rata-rata menggunakan itu ya teman-teman. Menggunakan script ini. Oke? Selamat mencoba teman-teman.